welcome back to my channel. So di video kali ini, seperti yang kalian bisa ngeliat in the title below, aku bakal ngajak kalian untuk nemenin aku bikin kue lebaran. And this is actually the first time aku mau coba bikin kue lebaran sendiri. Biasanya tuh kalau di Jakarta aku selalu dibantu sama nenekku, sama tanteku, dan biasanya tuh macam-macam, ada putri salju, terus juga kue coklat, kayak cookies gitu, terus kue kastengels. Dan di video ini aku pengen bikin kue lebaran, yaitu kastengels. Buat kalian yang belum tahu, itu adalah kue kering, kue keju gitu bentuknya. Aku bakal taruh di sini. Pasti udah banyak juga sih dari kalian yang udah tahu. Terus ya, karena aku di Australia, aku pengen dapetin vibe lebaran di Indonesia, makanya aku pengen bikin kue lebaran sendiri di sini. And I'm so sorry, belakangan ini aku emang sering banget upload video masak. Kalau kalian mungkin gak suka, kalian gak usah nonton, gak apa-apa. Tapi emang gak tau kenapa selama self karantin gini tuh paling enak emang kalau masak. Kayak I just wanna waste my time in the kitchen for some reason, like it's just really fun. Tapi aku juga ngeliat beberapa komen dari kalian kalau you guys enjoy watching me cooking. Makanya aku bikin video ini karena banyak dari kalian juga yang pengen ngeliat aku bikin kue lagi gitu. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, then just keep on watching. So di sini aku bakal pakai 300 gram of butter. Kalian bisa pilih yang asin atau yang nggak asin. Di sini aku pakai dua-duanya. Dan setelah itu aku bakal pakai sedikit margarin. Ini jujur aku nggak tahu exactly berapa gram, tapi sedikit aja. Dan setelah itu di sini aku bakal pakai dua keju yang berbeda. Yang pertama aku bakal pakai keju Edam, dan aku bakal pakai sekitar 100 gram. Dan setelah itu aku parut. Dan di sini aku bakal pakai parmesan cheese sebanyak 100 gram dan aku bakal parut juga. Jujur ini proses parutnya aja udah lumayan pegel. Dan di sini aku tuh nggak bakal pakai mixer sama sekali karena emang nggak punya, dan tanteku bilang bisa juga kalau nggak pakai mixer. So here I am trying to make this cookie without a mixer. Dan kalian bisa ngeliat di sini aku cuma pakai yang buat ngaduk kue gini. Dan aku saranin kalian pastiin butter atau margarinnya itu udah nggak beku dari kulkas, jadi suhunya itu udah sama seperti suhu ruangan supaya lebih gampang diaduknya. Dan di sini aku bakal pakai 2 butir telur, tapi hanya kuningnya aja, jadi jangan pakai putih telurnya. Setelah itu aku mix lagi sampai butter dengan telurnya itu udah bener-bener nyatu. Setelah itu di sini aku bakal pakai tepung. Di sini tuh aku pakainya tepung beras. Pokoknya it's called rice flour. The reason why is because jujur aku nggak ngerti. Jadi tuh disuruhnya kan sebenarnya aku pakai terigu rendah protein, dan aku jujur nggak tahu itu apa. Dan di sini tuh nggak ada tepung yang tulisannya tuh kayak ya terigu rendah protein tuh nggak ada gitu. Jadi aku kayak I was confused. So I ended up getting myself this rice flour. Dan aku pakai ini sekitar 350 gram. Jadi itu aku sedikit-sedikit nambahinnya, jadi nggak langsung semuanya aku masukin. Dan aku juga pakai saringan supaya terigunya itu halus, jadi nggak ada yang ngegumpel. Dan di sini aku nambahin 50 gram of cornstarch. Sebenarnya sih disuruhnya maizena, cuman di sini adanya cornstarch or corn flour, so that's what I'm using. And I'm pretty sure that's like the same. Tapi kalau di Jakarta coba kalian cari tepung maizena, pokoknya maizena deh. Karena ternyata rice flour ini tuh nggak bisa dipakai on its own, jadi aku harus tetap campur dengan all-purpose flour. Aku campur, cuman aku nggak masukin di videonya. Tapi aku sedikit campur secukupnya aja sampai teksturnya itu nggak terlalu lembek, karena rice flour ini tuh lumayan bikin si teksturnya jadi lembek banget. Jadi nggak bisa dibentuk nantinya. Dan setelah ini aku bakal masukin keju, tapi aku nggak sempat videoin pas masukin. But anyway. Oh my god guys, kalian harus tahu dong. Aku tadi salah, jadi harusnya tuh katanya aku harus masukin keju itu barengan pas lagi sama blue band sebelum pakai terigu gitu. Jadi udah masukin kejunya. Cuman aku salah, aku masukin kejunya setelah aku masukin terigu. Jadi agak susah ngaduknya dan tangan aku sakit banget.
guys, please, ini buat kalian mungkin yang emang suka bikin kue, pasti kuat banget karena aku aja tangannya langsung sakit, kayak berat banget. Dan sekarang aku lagi minta bantuan adik aku untuk bantuin ngaduk adonannya karena aku sumpah aku udah gak kuat. Oh my god, susah banget. Terakhir aku bikin kue yang cookies itu besoknya tuh tangan aku langsung pada sakit. Ini aku fix pakai koyo sih guys malam-malam. Oke, aku udah minta adik aku untuk bantuin. What do I do? You do this like just mix it kayak di mix terus aja gitu. Dan di sini akhirnya kita nyerah juga karena berat banget pakai si yang pengaduk ini. Akhirnya kita inisiatif untuk ngaduk semuanya itu pakai tangan aja karena juga teksturnya udah lumayan padat, nggak terlalu lembek, jadi bisa kita bisa kita ratain pakai tangan. Oke guys, aku bakal masukin kulkas dulu. Nggak tahu berapa lama, cuman kayaknya sebentar aja ya, biar nggak terlalu lembek. Kayaknya 15 menit kali ya. Iya deh. Dan setelah dimasukin kulkas, geng, sebenarnya itu harusnya kita masukin kulkas itu ditutup pakai plastic wrapper, cuman aku nggak punya, jadi aku beneran masukinnya terbuka gitu tadi. Tapi karena aku cuma masukinnya sebentar di kulkas, jadi masih oke, nggak terlalu mengeras si adonannya. Dan di sini aku mencoba untuk pakai si roller ini untuk ngeratain untuk supaya bisa dicetak. Dan di sini karena aku nggak punya cetakan, aku pakai pisau. Dan akhirnya di sini aku minta bantuan adik aku karena masih banyak banget sisa adonannya. So adik aku ngebantuin untuk ngebentuk si kue keju ini. Dan akhirnya kita pilih untuk ngebentuknya pakai jari aja, pakai tangan. Dan di sini juga kalian bisa ngelihat aku lagi ngoles-ngolesin si kue kejunya pakai kuning telur. Jadi aku pakai sekitar 1-2 kuning telur. Dan di sini aku marutin keju parmesan di atas kue kejunya. Dan sebenarnya tuh aku udah coba pakai cheddar cheese karena katanya tuh seharusnya pakai cheddar cheese. Tapi aku nggak tahu kenapa waktu aku pakai cheddar cheese kejunya tuh meleleh gitu. Jadi akhirnya aku choose to use parmesan karena katanya itu bakal lebih keras dan memang harusnya tuh agak-agak keras gitu kan untuk toppingnya. Dan aku juga lupa bilang, sebelum kalian ngebentuk si kue keju ini, pastiin kalian udah manasin oven sekitar 125 sampai 150 Celcius. Dan setelah itu baru di sini kalian bisa ngeliat aku masukin semuanya. Dan aku nunggu sekitar 45 menit sampai dia benar-benar mateng. So this is the result. Please jangan dijudge. Kalian bisa ngeliat di sini bentuknya nggak
nggak sama semua. Ada yang gede, ada yang kecil, dan kejunya juga agak kurang banyak di toppingnya. Oke, so sekarang kue kejunya udah matang dan sekarang bakal pindahin ke toples yang lebih gede. By the way guys, ini udah malam jadi aku ngerjainnya di kamar karena papaku udah tidur di depan. Oke, so sekarang aku udah selesai masukin semuanya ke toples. Oke, sekarang aku bakal cobain kue kejunya. Mari kita coba apakah rasanya sama seperti yang di Indonesia. Oke. Enak. Teksturnya sih enak banget ya. Teksturnya kayak lembut, terus kayak pas digigit tuh kayak it dissolve in my mouth. I can taste the cheese, it's really good, gurih. Terus mungkin agak kurang susu kali ya, karena juga di adonannya tadi aku nggak pakai susu sama sekali. Dan mungkin kalau pakai susu akan lebih gurih lagi. Tapi overall I think it's pretty good. Yeah, it's pretty good. I'm gonna ask my brother to try this and let's see what he thinks about this kue keju. Okay, I'm gonna ask my brother to try. Taste test. It's actually really soft. Just it's good. Yeah, good. It's good, right? Like the texture is good, right? Teksturnya enak kan? Yeah, Kayak lembut. soft. Yeah. Terus kayak dissolve in your mouth. But the taste, I think it's kurang susu or something, ya? Like kurang keju or something. No, it's pretty good. Adek gue mah apapun juga dibilang enak. Biji salak mentah aja dibilang enak. Okay, all good. Give me ini. Score. Out of 10. Out of 10? 8. 8. Yeah. Not bad for first timer. So that was it for this video. Thank you so much for watching. Buat kalian yang enjoy watching this video, jangan lupa untuk kasih a thumbs up, subscribe to my channel juga jangan lupa, dan leave some comments below di bawah sini. Kira-kira video apa lagi yang pengen kalian lihat dari YouTube channel aku. And before I close out this video, aku juga mau ngucapin buat kalian yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. And yeah, I'll see you guys on my next videos. Bye.